Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama berada di kelas ini dalam keadaan semuanya baik ya. Saya berharap kalian tetap termotivasi untuk selalu belajar, menambah wawasan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelas memimpin doa. Silakan. Attention please. Sit upright. Let's pray together. Start. Oke, ambil jazakallahu khairan Uskur. Di pembelajaran hari ini, yaitu tepatnya di tanggal 19 November di 2021, saya mengingatkan kepada kalian untuk yang pertama, karena kalian itu sedang menghadapi pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena memang kondisi yang sedang pandemi seperti ini itu biasanya menyerang siapa saja dalam kondisi tidak baik. Jadi kalau misalnya kondisi badan lagi tidak sehat, keluar rumah, berinteraksi dengan orang banyak, itu mungkin bisa menyebabkan dia pun terinfeksi COVID. Makanya saya berharap kalian bisa selalu menjaga kesehatan. Kemudian kalian jangan lupa selama kalian sekolah itu jangan pernah bosan untuk untuk selalu mengikuti proses pembelajaran yang walaupun kelihatannya begini-begini saja, mungkin kalian merasa bosan gitu atau boring. Nah, ibu harap hal itu jangan sampai ada pada kalian gitu. Karena kenapa? Kalian masih duduk di kelas 8, itu perjalanan menuju kelas 9 itu masih panjang gitu. Jadi ibu harap kalian benar-benar selalu semangat ya. Karena tidak ada keberhasilan itu diperoleh tanpa kerja keras. Jadi keberhasilan itu diperoleh dengan kerja keras dan total. Oke, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau tanya, untuk materi yang lalu kita belajar apa masih ingat? Interaksi negara-negara ASEAN. Mengenai interaksi negara ASEAN ya. Nah, materi kita kali ini masih sama dengan materi yang lalu ya, yaitu mengenal tentang interaksi negara ASEAN. Tapi sebelum kita bahas, ibu mau absen dulu di kelas hari ini. Kalian boleh dilihat bukunya sambil ibu absen ya. Hari ini yang tidak masuk berapa orang di jurnal? Iya ya? Ini keterangannya sakit semua ya? Berarti kalian harus syukur ya, ini temannya dalam keadaan sakit. Kalian yang tidak sakit harus mensyukuri keadaan itu. Oke, selanjutnya ibu sebelumnya akan mengadakan pretest. Jadi kalian mengerjakan soal ini akan ibu bagi. Ibu kasih waktu tidak lama ya, beberapa menit karena ini soalnya tidak banyak. Nanti langsung dikerjakan. Tolong dibagikan soal pretestnya. Ini bagikan soalnya satu-satu semua ya. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Silakan mengerjakan. Itu materi ibu ambil dari materi yang sedang kita bahas yang ada di bab 1 mengenai ASEAN. Jadi ibu harap mungkin kalian sebagai pengingat ya, sebagai pengingat kalian dan sebagai ukuran kira-kira untuk pembelajaran materi yang ada di bab ini kalian apa yang sudah kalian dapat. Kira-kira itu menjadi acuan ya untuk kalian. Oke, sekarang kalian silakan dikumpul, boleh dikumpul. Kalau sudah dikumpul.
kita akan membahas mengenai pengaruh dari suatu interaksi, ya, pengaruh dari suatu interaksi dengan adanya kerjasama negara ASEAN. Jadi yang kita bahas pada materi pembelajaran hari ini adalah pengaruh dari interaksi, ya, keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Kalian bisa lihat di halaman 55 bukunya. Silakan dilihat di halaman 55. Nah, kalau kita lihat di pembelajaran yang lalu, itu materi yang kita bahas hari ini kira-kira masih berkaitan nggak dengan materi yang lalu? Masih. Karena masih mencakup bab 1. Jadi di dalam materi bab 1 itu ada 3 sub bahasan, ya kan? Yang pertama itu mengenal negara-negara anggota ASEAN, yang kedua dampak dan pengaruh serta faktor pendorong dan penghambat dari organisasi ASEAN tadi. Dan hari ini kita mempelajari pengaruh perubahan dan interaksi keruangan dari kegiatan-kegiatan atau kerjasama negara-negara ASEAN. Oke, sebelumnya Ibu akan persiapkan tayangan PPT sambil kalian baca, boleh? Oh iya, untuk diskusi hari ini, LKPD udah kalian terima semua. Nanti sistemnya kita berbeda, gitu. Jadi pembelajaran kali ini berbeda dengan pertemuan yang lalu, karena Ibu akan mengajak kalian bersama-sama untuk aktif. Kalau kemarin mungkin yang menyajikan hasil analisis adalah ketua, udah tahu nih yang menyajikan, mungkin Limpi yang menyajikan dari kalian ketua-ketuanya, dan yang lain kurang aktif. Tapi kalau pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode yang berbeda, gitu. Jadi ini dikenal dengan number head together. Kalian kan udah Ibu kasih nomor ya? Nah, nanti di tiap kelompok itu kan ada nomor berbeda dari anggota kalian. Nah, ini udah Ibu kasih nomor, gitu. Udah Ibu kasih nomor. Setiap dari kalian itu memiliki peluang yang sama untuk menjawab pertanyaan Ibu. Jadi nanti Ibu akan ngambil dari nomor-nomor yang ada di sini, lalu kalian harus semuanya ready, semuanya siap untuk menjawab, ya, oke ya? Jadi tidak boleh ada yang santai-santai, gitu, tidak boleh ada yang cuek, ya, oke? Sebelumnya, sekarang kita perhatikan untuk materi hari ini. Disimak. Sambil kalian buka bukunya halaman 55 itu dibaca. Di situ ada materi-materi yang berkaitan dengan materi hari ini. Nanti saya harap kalian menjawab dari soal LKPD dan analisis itu berdasarkan temuan atau informasi yang kalian terima dari buku dan penyajian yang Ibu berikan. Nanti boleh kalian bertanya ya. Silakan boleh bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Apa saja boleh yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Ibu, Ya. bukankah negara-negara ASEAN pada dalamnya sama? Mengapa harus melakukan ekspor dan impor? Oh iya, boleh. Itu pertanyaan yang baik. Jadi pertanyaan temannya, mengapa negara-negara ASEAN itu benar? Jadi negara-negara ASEAN itu ada letak astronomis itu memang hampir sama. Hampir sebagian besar semua negara ASEAN itu berada di iklim tropis, ya kan? Memang negara-negara tersebut kalau dilihat dari hasil sumber daya alam khususnya berdasarkan iklimnya tadi, memang rata-rata itu mereka itu negara agraris ya, negara pertanian gitu. Nah, yang membedakan kenapa mereka tetap melakukan ekspor impor itu dikarenakan negara tersebut memiliki hasil sumber daya alam yang berbeda dan kualitas sumber daya manusianya berbeda. Jadi cara mengolah sumber daya alamnya hasilnya beda, paham? Nah, karena hasilnya beda tadi, maka tiap negara itu tetap melakukan ekspor impor gitu. Contoh, Singapura itu
salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Tetapi secara teknologi, secara perdagangan dia lebih maju gitu. Sehingga karena kualitas sumber daya manusianya tadi berbeda, sehingga perlu adanya hasil yang dilakukan ekspor impor tadi, tetap melakukan yang namanya kegiatan ekspor impor seperti itu. Paham? Walaupun memang dilihat astrologis atau agraris, bentuk pertaniannya agraris, mata pencarian penduduknya mayoritas pertanian, tapi kualitas dan hasil sumber daya alam yang diproduksi itu berbeda, gitu ya. Nah, sebentar, ini akan saya dulu akan saya tampilkan. Nah, sekarang perhatikan apa ya? Nah, di sini kita akan mempelajari pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Nah, tujuan belajar kita hari ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini, yaitu diharapkan satu, kalian mampu menyebutkan 3 faktor alam yang mempengaruhi interaksi dan perubahan ruang antar negara-negara ASEAN dengan tepat. Jadi kalian mengetahui, oh ini loh pengaruh dari interaksi antar negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, menjelaskan perubahan dan interaksi yang terjadi di negara-negara ASEAN akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, jadi kalian nanti memahami apa itu pengaruh dari ilmu dan teknologi yang terdapat di negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di wilayah negara ASEAN dengan tepat. Jadi pengaruhnya apa? Kegiatan ekonomi antar negara ASEAN itu memiliki pengaruh interaksinya apa? Seperti itu. Kemudian yang keempat, menjelaskan dampak yang diakibatkan karena adanya konvensi lahan. Mungkin kalian pernah dengar atau belum pernah dengar itu mengenai konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri dengan tepat. Kemudian yang kelima, menyebutkan 3 indikator yang menjadikan negara Singapura dikategorikan sebagai negara maju dengan tepat. Di pelajaran yang lalu kalian sudah tahu, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergolong menjadi negara maju adalah negara apa? Singapura. Negara Singapura. Nah, kemudian yang keenam, menyajikan hasil analisis penyebab Singapura menjadi negara maju di Asia Tenggara dengan tepat. Selanjutnya, nah kita lihat nih fenomena yang ada di sini, ya. Kalau kita lihat dari barang tambang, semua negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki hasil tambang, kecuali negara mana? Singapura. Nah, jadi negara Singapura itu tidak memiliki hasil tambang, ya kan? Padahal kalau di alam nyata, di kenyataan dunia, Singapura itu dikategorikan sebagai negara maju. Jadi kan itu suatu pertanyaan tidak? Ya. Nanti kalian sama-sama kita mencari jawaban dari fenomena yang ada ini. Nanti kalian baca dari buku dan ibu akan membimbing kalian dengan materi-materi dari buku. Oke, sampai di sini kalian boleh mengerjakan LKPD-nya, silakan. Nanti akan ibu bimbing dan itu Bu Guru kasih 6 ya, 6 pertanyaan, silakan. Oke. Jadi kalian boleh mengerjakan. Ini ada kerjakan. Kerjakan ya, intinya ada pertanyaan. Nah, sambil mengerjakan, kalian boleh menyimak video yang akan ibu sajikan kaitannya dengan pengaruh konversi lahan pertanian. Jadi, namanya konversi lahan pertanian itu adalah suatu keadaan di mana lahan itu dialih fungsi. Gitu. Jadi dialih fungsi, di sini dijelaskan di mana lahan yang tadinya berupa lahan pertanian dialih fungsikan menjadi lahan industri atau lahan
sumber daya alam mungkin berupa hasil pertanian, karena sudah alih fungsikan menjadi pemukiman, otomatis lahan tersebut tidak produktif kan? Tidak produktif. Nah, sekarang kita simak videonya. Sambil disimak, sambil mengerjakan PKPD. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menurunkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan baku sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan Selanjutnya, pengaruh konvensi lahan pertanian kali ya menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konvensi lahan pertanian menjadi permukiman malah dilakukan dengan negara ASEAN. Konvensi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak. Sama seperti konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri, biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Gitu kan? Nah, coba lihat bukunya. Di halaman, ada di halaman 57, silakan disimak. Di halaman 57 itu ada informasi yang bisa kalian ambil untuk mendapatkan informasi dan menjawab PKPD kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, ada apa Sarah? Kalau ada lahan pelayanan saja, lahan saja Iya. bagaimana Bu? Kan nanti semakin banyak. Oh, kalau ada pembatasan lahan itu bagaimana? Sedangkan manusia berkembang ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Sarah bertanya, Ibu kan sudah ada peraturan pengalihan lahan tuh dari lahan pertanian ke pemukiman itu ada larangan dan ada ancaman pidana. Sedangkan manusia itu kan berkembang, maksudnya itu tumbuh, bertambah. Itu bagaimana caranya? Jadi begini, memang pemerintah sudah membatasi dan memberi ancaman bagi siapapun, baik pihak swasta, perorangan yang mengalihkan lahan dari lahan pertanian atau hutan misalnya menjadi lahan pemukiman atau industri. Nah, tetapi pemerintah mengecualikan atau mengkhususkan untuk pemberdayaan manusia diri ini. Kalau sesuatu itu berdampak lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat, maka dengan pemerintah dibolehkan. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, agar tidak terjadi populasi yang begitu meningkat, maka pemerintah saat ini pun telah menggalakkan yang namanya program apa? KB. KB apa KB? Keluarga berencana. Makanya pemerintah membatasi membatasi setiap keluarga itu untuk memiliki keturunan, jadi dibatasi. Sampai ada slogan yang berbunyi 2 anak cukup, gitu kan? 2 anak cukup. Nah, itu mungkin salah satu upaya pemerintah untuk meminimalis pertambahan jumlah penduduk. Yang informasi tadi bisa untuk menambah wawasan kalian ya. Sampai di sini ada permasalahan untuk LKPD-nya, ada yang ditanyakan silakan.
Ibu terangkan lagi ya PPT-nya, disimak. Nah, jadi konferensi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak seperti konferensi lahan pertanian menjadi lahan industri, ya kan? Kemudian biasanya kalau selalu berdampak negatif apabila dilihat dari fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Ini ada pertanyaan dari LKPD kalian. Nah, ini bisa kalian cari informasi dari buku dan dari yang disajikan berikut. Jadi rangkuman kita materi hari ini yaitu kita ambil. Boleh kalian catat rangkuman ini, silakan dicatat. Pasti dari mengapa tadi Singapura dikategorikan sebagai negara maju. Ini salah satu informasi yang bisa kalian dapat. Nanti kalian menemukan informasi dari sini. Sebagai semua yang disebutkan, setidaknya ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi fondasi bagi Indonesia agar mampu menjadi negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Nah, hal ini merupakan fondasi untuk pengelolaan tata ruang wilayah, dan syarat yang keenam adalah menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara tetap sehat. Oke, selain sajian yang ada di dalam video PPT pertama ini, ada sajian video lain sebagai penambah informasi kalian ya, untuk kalian mengerjakan dan menganalisis dari LKPD kalian. Pertanyaan dari kelompok kalian, dan akan Ibu ambil pertanyaan berdasarkan nama yang ada di nomor yang ada di kalian ya. Nah, ini untuk kelompok 4 nomor 15. Pertanyaannya, pertanyaan dari Ibu yaitu siapa yang dapat? Saya. Oke. Pertanyaannya, apakah manfaat teknologi? Ya, apakah manfaat teknologi, terutama transportasi dan komunikasi, yang paling utama untuk manusia? Jadi sebenarnya manfaat teknologi transportasi dan komunikasi untuk manusia itu yang paling utama apa? Yang paling utama? Yang paling utama manfaat teknologi transportasi, ya. Membantu pekerjaan manusia, untuk memudahkan pekerjaan manusia. Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oke. Dan pertanyaan kedua akan Ibu ambil dari kelompok 4. Nomor 14. Siapa? Saya, Bu. Oke, pertanyaannya, bagaimana Mbak cara menyikapi dampak negatif dari kemajuan teknologi? Meningkatkan iman dan takwa, Bu. Meningkatkan iman dan takwa, ya boleh. Itu salah satu cara untuk menangkis dampak negatif dari kemajuan teknologi, benar, melalui iman dan takwa. Tetapi yang lainnya yaitu kita harus mampu memilih atau memilah sesuatu itu baik atau tidak. Jadi kita pilih atau pilah, kita menyaring informasi yang kita terima. Selagi itu baik, kita adopsi. Selagi itu tidak baik, kita tinggalkan. Paham? Contoh nih, kalian kalau nonton internet ya, itu kan kalian terima informasi kadang baik, kadang tidak baik kan? Nah, yang baik itu boleh diadopsi, boleh kalian terima, kalian ambil hikmahnya. Tetapi yang tidak baik harus kalian tinggalkan. Itu ya, itu cara melakukan dampak. Kemudian sebelum ke pembelajaran terakhir, sebelum pembelajaran ini saya tutup, kalian saya minta untuk mengerjakan soal post-test ya, soal post-test. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya? Silakan dari kalian. Sebelum kita tutup ya, saya minta kalian menyajikan dulu hasil dari LKPD kalian. Nah, saya minta tolong dibacakan dari kelompok kalian. Saya minta kelompok 3, tolong dibacakan sajiannya. Nomor 10 siapa? Salah ya? Boleh salah dibaca. Hasil dari hasil analisis. Dikelompokkan sebagai negara maju di Asia Tenggara jika dikaitkan dengan indikator HDI. Singapura dikelompokkan sebagai negara maju karena kualitas SDM-nya tinggi dan hal itu dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan per kapita.
Benar ya? Jadi untuk kelompok 3, kesimpulan penyajian dari LKPD itu analisisnya benar. Di mana dari faktor HDI, indikator HDI, untuk negara Singapura, mengapa dikategorikan sebagai negara maju, itu dilihat dari 3 aspek, 3 indikator, yaitu berdasarkan tingkat pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan, dan yang ketiga tingkat pendapatan per kapita. Jadi 3 indikator itu dimiliki oleh Singapura dengan angka yang tinggi. Oke? Jadi Singapura dikategorikan sebagai negara maju kalau dilihat dari HDI itu ada 3, yaitu berdasarkan tadi satu apa? Tingkat pendidikan, benar, tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, tingkat kesehatan, ya, tingkat kesehatan. Lalu yang ketiga, berdasarkan tingkat pendapatan per kapita. Jadi untuk Singapura, 3 kategori HDI ini atau indikator ini, dia memiliki angka yang sangat tinggi. Maka wajar saja Singapura itu dikategorikan sebagai negara maju. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, kalian sudah mendapat kesimpulan ya, sudah mendapatkan hasil. Kalian boleh mengerjakan soal post test dulu. Silakan dibagikan Kak temannya. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan soal post test. Silakan. Saya mengerjakan post testnya semua. Oke, boleh dikumpul. Oke, silakan sudah, kelompok 4 sudah. Oke, ini sebagai evaluasi nanti penilaian hasil pembelajaran kalian hari ini. Nanti akan Ibu nilai. Selama kita mempelajari materi ini, apa hikmah yang kalian dapat? Yaitu mengenai ya, jadi kita mempelajari pengaruh dan interaksi, pengaruh perubahan dan karena adanya interaksi negara-negara ASEAN. Yaitu insya Allah kita menjadi orang yang lebih bersikap hati-hati dalam menghadapi perubahan teknologi, terutama komunikasi. Kemudian kita mengerti akan pentingnya dibatasinya konversi lahan dari pertanian ke industri, ya kan? Dan saya harap juga kalian menjadi generasi bangsa yang selalu semangat ya untuk memperbaiki keadaan negeri, oke? Nah, dan saya juga berharap kalian di alam yang nyata di kehidupan kalian menjadi orang yang lebih semangat dan bermanfaat ya, oke? Insya Allah semuanya paham ya? Jadi Ibu berharap kalian selalu tetap semangat untuk mencari ilmu dan kalian selalu menjaga prokes. Karena memang saat ini pandemi belum berakhir ya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi peningkatan pasien COVID dan mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Nah, tadi soal post testnya sudah dikumpul ya, sudah dikerjakan ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kalian? Boleh, siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, tugasnya kalian adalah untuk pembelajaran minggu depan kalian membaca materi yang akan kita bahas ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Saya minta tolong Sarah mau mimpin doa, silakan. Sarah mimpin doa tadi. Attention please. Silakan.
dari awal sampai akhir mungkin ada ucapan saya yang tidak pas, saya minta maaf dan saya pesan agar tetap selalu semangat belajar dan mudah-mudahan hikmah dari pembelajaran ini bisa kalian